Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habina qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Marilah kita awali ta'lim kita pada kesempatan pagi hari ini, hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024, dengan tetap selalu menjaga syukur kita kepada Allah, dan kita semua meniatkan diri untuk terus memperbaiki ilmu dan praktek bacaan kita terhadap tilawatil Quran, tajwid Al-Quran, sekaligus juga tadabbur atas tafsir-tafsir dari ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Pada kesempatan kali ini kita masih dalam surah Ali Imran dan kita akan membaca ayat 142 sampai 145. Saya baca dulu dan mohon diperhatikan, kemudian saya baca dan diulang, lalu yang ketiga kita praktekkan. Setelah itu nanti kita bahas secara umum penjelasan dari ayat dan kemudian kita akan praktekkan ilmu tajwidnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين.
Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah sekalian, di akhir sesi ini saya memberikan beberapa sebelum tajwid ya. Ini memang ayat dan dari surah Ali Imran ini banyak yang luar biasa pesan-pesannya. Nah, secara umum saja di sini ayat yang barusan kita baca itu terkait dengan peristiwa kewafatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pas terjadinya kewafatan Rasul itu banyak para sahabat-sahabat yang tercengang. Tercengang itu apa ya? Kaget luar biasa karena menganggap Nabi itu seorang suci yang begitu tinggi. Jadi seakan-akan beliau itu kalau meninggal itu hilang kesuciannya lah kira-kira. Maka pada tercengang dan banyak pada waktu itu sebagian dari sahabat Nabi yang murtad atau tidak mempercayai akan kewafatan Nabi, sisi lain keluar dari Islam. Jadi Nabi itu nggak meninggal, mungkin sebentar kali itu. Cuman siuman aja, apa ya kok siuman, apa namanya? Pingsan saja. Nah, lalu ada sebagian, wah Nabi kok meninggal, berarti bukan Nabi nih. Lalu sebagiannya pada murtad. Lalu akhirnya Allah Ta'ala turunkan ayat, salah satu di antaranya ayat yang 144 itu yang paling tegas. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. وَمَا Muhammadun dan tidaklah Muhammad illa Rasul kecuali seorang Rasul saja. Ia manusia-manusia tetap. Bukan seorang Tuhan atau orang yang dituhankan. Manusia biasa sebagaimana kamu, sakit, kemudian sehat, kemudian lemah, dan kemudian pada akhirnya juga meninggal. Qad khalat min qablihi rusul. Telah berlalu juga sebelumnya banyak utusan-utusan. Jadi dulu juga sudah banyak rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan beliau mereka-mereka pun juga meninggal dan wafat. Maka dikatakan di sini afa immata. Apakah jika beliau wafat au qutila atau bahkan terbunuh in betum engkau berbalik ala aqabikum ke belakang engkau artinya kepada masa kejalian kamu, kepada kekafiran kamu. Adakah setelah misalnya Nabi Muhammad meninggal wafat, lalu kamu kembali menjadi orang-orang murtad, menjadi orang-orang kafir? Tentunya tidak diharapkan itu. Maka di sini dicama wa may yanqalib ala aqibaihi. Barang siapa yang berbalik ke belakang artinya menjadi murtad, falan yadurrallaha, maka hal itu tidak merugikan kepada Allah syai'an sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Artinya orang-orang yang tetap di dalam imannya. Maka di sini juga dijelaskan wa ma kana lin nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Dan tidaklah setiap yang bernyawa ini kecuali ia akan mati dengan izin Allah Ta'ala dan dengan ajal yang telah ditetapkan. Tidak ada, semuanya akan wafat, termasuk Nabi dan Rasul-Rasul Allah. Maka di sini dinyatakan wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Ini penting ayat ini. Siapa yang dalam hidupnya hanya mengejar dunia, siapapun dikasih sama Allah. Asal dia memang melakukan upaya-upaya lahiriah. Siapapun mau muslim, mau non-muslim, mau kafir, murtad, kalau dia mau ngejar dunia dikasih sama Allah, rahmannya Allah. Tidak dibedain sama Allah. Tapi ingat wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha. Dan siapa yang menghendaki pahala akhirat, maka Allah pun akan berikan kepadanya. Kan rugi kalau kita hanya ngejar dunia dengan waktu yang terbatas, lupa akhirat. Kenapa nggak kita kejar dua-duanya? Dunia dapat, akhirat dapat. Dan Allah kasih dua-duanya. Wasanajziz syakirin. Dan kami akan membalas kepada orang-orang yang selalu
bersyukur kepada Allah Ta'ala. Artinya dibalasnya ini besok di akhirat bagi mereka-mereka yang tetap imannya, tetap keislamannya, tetap bersyukur kepada Allah atas hidayah imaniyah yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Kira-kira itu jamaah sekalian kandungan daripada ayat ini. Kalau nanti satu saat kita ketemu ayat ini membaca, teringat peristiwa kewafatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagian yang terakhir jamaah sekalian, kita kembali kepada teori ilmu tajwid. Ini saya akan mulai betul-betul dari pertemuan kali ini, silabus yang sudah kita buat, yang sudah kita baca. Ada berapa kemarin? 13. 13 unsur, 13 pembahasan. Nah, mulai pagi ini saya ingin mengulang supaya yang tidak hadir kemarin juga sudah memulai. Tapi mengulangnya cukup sekali ini. Berikutnya kita akan terus bertahap. Jadi akan berlanjut. Artinya yang absen ya enggak bisa kemudian minta diulang-diulang terus ya, repot nanti. Tapi untuk kali ini pembahasan awal, sebagaimana yang pernah saya sampaikan, boleh diulang sekali lagi, supaya kita benar-benar mengawali dari pembahasan pertama, yaitu terkait dengan apa pembahasan pertama? Makharijul huruf. Ini saya ulang lagi, supaya yang tidak ada dan ini mengawali dari betul-betul awal. Ingat oleh kita, makharijul huruf itu artinya berarti tempat-tempat keluarnya huruf. Huruf apa di sini maksudnya? Huruf hijaiyah. Bukan huruf Indonesia, abjad Indonesia bukan, tapi huruf hijaiyah. Karena ada abjad Indonesia yang tidak ada di huruf hijaiyah. Contohnya apa? A, nggak ada. Yang ada A. A, nggak ada itu. Karena kalau di Jawa malah nga, ngo. Makanya di Jawa biasanya masih, mohon maaf, itu ngalamin. Karena di Jawa, hono coroko boto solowo, monggo botongo. Nah, ngo itu menjadi nga. Ada lagi yang tidak ada apa? Bahasa Arab di ha, ha, ha tidak ada. Adanya ha. Ha. Kalau fa bukannya ada fa, f, fa, fa, fanta misalnya, fa maksudnya ha yang tidak ada. Contoh lagi, kho juga tidak ada. Ha, kho, betul tidak ada. Itu namanya makharijul huruf. Tempat-tempat keluarnya huruf. Makanya kalau satu makharij itu tempat-tempat banyak. Tapi kalau satu namanya makhraj. Bapak Ibu kalau haji, kalau umroh nanti ada makhraj. Apa artinya makhraj? Inggrisnya kan ada itu di bawahnya misalnya tuh garis miringnya. Apa Pak Joko? Kemarin baru exit. Nah, kalau di Inggrisnya exit, makhraj, exit, tempat keluar. Nah, ya sama kan? Kalau tempat masuk apa biasanya? Kalau enggak madkhal, dukhul. Jadi dua itu. Madkhal, in, tempat masuk. Kalau makhraj, tempat keluar. Maka kalau makharij, tempat-tempat keluar. Artinya banyak. Tapi kalau hanya cukup makhraj, ya, biar ngerti bahasa Arab. Oh ini tempat keluar ini, makhraj. Maksudnya jalan keluar dari dalam. Tapi kalau masuk, itu madkhal, in, saat kita mau masuk. Nah Bapak Ibu, yang saya hormati, mengingatkan kepada kita jumlah makharijil huruf, karena ini sudah pernah saya ini, jadi ini nge-review aja. Ada berapa? Ada 5. Ini dasar-dasarnya saja nih. Jadi ingat oleh kita, pokoknya makharijil huruf ada 5 besarannya ini. Ingat oleh kita itu dari gini, kalau bentuk wajah itu, mulai dari hidung, mohon maaf, bukan, mulai dari tenggorokan, kemudian ke atas lagi namanya rongga mulut, lalu ke atas sini hidung, ke bawah sini bibir, ke dalam lisan. Kita hitung tenggorokan 1,
Rongga mulut, dua. Hidung, tiga. Bibir, empat. Lisan atau mulut, lima. Udah keluarnya memang dari situ. Dah, tidak ada yang lain. Ingat oleh kita, sekali lagi, maka disebut tempat-tempat karena lebih daripada dua. Yaitu tenggorokan, rongga mulut, hidung atau rongga hidung, bibir, lisan. Ini bahasa Indonesianya. Kalau kita mau ingat bahasa Arabnya masih ingat? Tenggorokan apa? Halqi. 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 Rongga mulut, jaufi. Ingat. Jadi kalau tenggorokan, halqi. Yang kedua, jaufi. Yang hidung, isyumi. Yang bibir, syafawi. Yang mulut, lisani. Masa masih ingat gak? Gampang kan? Pokoknya dari sini. Ya gampang loh, ya hafal. Ya gak hafal ya sulit. Tapi dari Indonesianya sudah nyambung. Tinggal Arabnya kalau mau lebih kena ilmu tajwidnya. Jadi halqi, jaufi, khayshumi, syafawi, lisani. Di dalam, lisani. Di dalam. Itu makharijul huruf. Sekarang terakhir diingatkan oleh kita berapa jumlah masing-masing nanti dikembalikan ke pelajaran kita. Halqi tenggorokan jumlahnya ada 6. Idhar halqi itu ada 6 hurufnya. Hamzah itu hamzah, ha, kho, ain, ghain. Itu apa namanya? Halqi jumlahnya ada 6. Lalu kemudian rongga mulut jumlahnya ada 3. Kemarin jumlahnya ada 3. Apa itu? Alif, wawu, dan ya yang dibaca panjang. Alif dibaca panjang jadinya a, i, u. Itu mesti dari rongga mulut. Jadi bukan huruf pendeknya tapi yang dibaca panjangnya yang disebut dengan mad. Setiap kita baca mad, huruf mad itu pasti keluarnya dari rongga mulut. Paling ujungnya mulut kita. Amanar rasulu aman mesti di sini. Mu'minun mesti di sini. Imanan wa taslima. Mesti di rongga mulut. Wa tasli mesti bilang ma itu namanya jaufi, huruf yang berada di rongga mulut. Ke atas sedikit namanya hidung khayshumi. Itu hanya 2 huruf saja yaitu mim dan nun. Ingat oleh kita. Lalu masuk kepada syafawi lisan. Ada berapa hurufnya? 4. Yaitu fa, ba, wawu, dan mim. Boleh diingatnya apa sih? Faba mau, faba mau. Faba mau, bapak mau. Fa, ba, mim, wawu. Fa, mesti ini. Ba, mim, wawu. Mesti melibatkan. Nah, itu ada 4. Lalu kemudian terakhir, huruf lisani itu ada 13 kemarin. Selainnya itu berarti masuk lisani. Jumlah total 28 huruf. Jamaah sekalian, ini yang harus kita paham. Saya akan gambarkan sedikit sebagai penjelasan terakhir. Khayshumi diulang-ulang juga berhafal sendiri nanti. Habis khayshumi ini bibir. Syafawi. Nah, syafawi. Lisan yang ke dalam, di sini. Lisani. Lisani. Nah,
Sekali lagi supaya besok ini halqi jumlah hurufnya berapa tadi? Nah, jaufi jumlah hurufnya 3. Alif, wawu, ya, mad yang dipanjangkan. Lisani ada 13. Syafawi ada berapa tadi? 4. Khaisyumi ada berapa hidung? 2. Mim dan nun. Fa, wawu, mim, dan ba. Ini pokoknya selain yang ini. Jaufi, alif, wawu, ya yang dipanjangkan, yang mad. Kemudian ini halki ada 6. Fadil hamzin, hamzah, waha, waha, wain, wagoin. Terus apa lagi satunya? Ha. Iya, 6. Ini namanya sekali lagi makharijul huruf. Nah, ini mengulang loh, ini mengulang ini. Supaya di ini. Saya sengaja nggak artikan Indonesia supaya alatnya lebih nempel. Karena kalau Indonesia sudah nempel semuanya. Besok kita akan masuk pada sifatul huruf. Makharijul huruf sudah selesai. Saya nggak usah banyak-banyak detail-detail. Yang penting prinsipnya dapat ilmunya dan dapat diingat. Daripada detail tapi hilang semuanya. Mari kita akhiri dengan membaca doa bersama-sama. Allah hamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لنا يا رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.